Halo, balik lagi di Cellular TV. Sebelumnya kenalin nama gue Amara yang bakal nemenin kalian di segmen kali ini. Jadi hari ini gue bakal ngomongin soal tabletnya Samsung yaitu Galaxy Tab A7 Lite. Tablet Samsung yang satu ini masuknya ke segmen entry level dan doi punya dua warna yaitu ada grey dan silver. Nah kalau yang gue pegang ini warna silver ya guys. Warna silvernya sih nggak gimana-gimana gitu. Silver yang biasa aja, nggak ada efek kilat-kilat yang bikin silau. Tapi kalau gue pribadi warnanya masih bisa diterima lah sama mata gue. Masih elegan gitu soalnya desainnya. Dan yang gue suka tuh si Galaxy Tab A7 Lite ini pakai material polikarbonat. Jadi kalau bodi belakangnya dipegang gak ninggalin bekas sidik jari, jadi nggak cepet kotor gitu. Karena jujur aja gue rada risih sih sama bodi belakang handphone ataupun tablet yang cepet kotor gitu karena nggak enak dilihat aja. Jadi Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini bobotnya cuma 371 gram aja, lebih ringan dari abangnya yaitu Galaxy Tab A7 yang beratnya itu 4,77 gram. Cukup enteng sih kalau dibawa kemana-mana gitu. Nih bisa buat kipas-kipas juga. Nah di bagian belakang seperti biasa ada logo Samsung di tengah-tengahnya yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil jadi nggak mengganggu gitu. Terus di pojok kiri atas ada kamera yang bentuknya ya lumayan kecil tapi dia nggak ada bingkainya ya kayak tablet pada umumnya sih. Selanjutnya kita beralih di bagian bawah. Ada port USB Type-C, ada jack audio 3,5 mm, lubang mic dan speaker. Oke, habis itu kita lihat bagian depan tabletnya, jengjet. Oh, di bagian atasnya ini cuma ada speaker kecil gitu, terus ada kamera depannya beserta flashnya. Lanjut kita ngomongin ke soal layar. Soal layar, tablet ini luasnya 8,7 inch dengan resolusi 1340 x 800. Dengan bezel yang lebih tipis, layar tablet ini 16% lebih luas dari si pendahulunya guys. Layar lebarnya juga bikin gue nyaman sih pas gue cobain buat nonton film. Gak bikin pusing gitu dan gambarnya juga cukup tajam. Terus pas gue coba buat main game berat, cukup responsif juga pas gue nyoba buat main Mobile Legends. Tapi sayangnya pas gue nyoba gunain buat main drum virtual dan gitar flash, layar sentuhnya kurang responsif gitu dan agak delay. Jadi gue rasa ini emang lebih cocok buat main game ringan aja. Tapi buat kalian yang hobinya nulis artikel atau nulis skrip, tablet ini lumayan oke sih buat kalian gunain. Apalagi bodinya yang rada tipis dan enteng, jadi enak gitu dibawa kemana-mana. Nah buat kalian juga yang kerjanya harus presentasi ke klien, ini juga simple dan enak banget sih buat digunain. Buat scroll Instagram dan Twitter juga asik, apalagi buat baca-baca artikel di web Cellular ID. Layarnya bikin kita betah buat baca. Lanjut kita ke pembahasan dapur pacunya. Otak dari si Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini adalah chipset MediaTek Helio P22T dengan prosesor octa-core. Emang sih RAM-nya cuma 3GB dan memori internalnya 32GB. Tapi tenang, kalau kalian masih ngerasa kurang lega sama penyimpanannya, tablet ini memorinya bisa diperluas pakai microSD sampai 1TB. Buat nguji performanya gue nyoba buat tes benchmark. Aplikasi benchmark yang gue gunain adalah Antutu, PCMark, 3DMark, dan Geekbench 541. Keempat aplikasi benchmark tersebut berjalan mulus di Galaxy Tab A7 Lite. PCMark mencatat skor 5076 buat tes work performance 3.0 yang udah dijalani sama si Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Kalau buat tes Slingshot Extreme di 3G Mark, tablet ini memperoleh poin 443. Terus guys, kalau di Antutu, Samsung Galaxy Tab A7 Lite berhasil meraih skor 119,146 dan menduduki peringkat ke-101. Sedangkan untuk tes Geekbench, tablet ini hasilnya juga cukup baik dengan skor 167 untuk single core dan 808 untuk multi core. Gue juga nyobain buat main game Mobile Legends pakai settingan grafis high, masih ada sedikit lag sih. Tapi menurut gue wajar soalnya emang tablet ini emang ditujukannya buat game casual cuy. Oke, kita lanjut ke soal dayanya. Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini baterainya terbilang cukup gede nih guys, yaitu berkapasitas 5100 mAh. Udah gitu, doi juga dilengkapi sama aplikasi baterai doctor buat mengukur daya tahan baterai dari Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini.
Baterai dokternya pun nunjukin kalau tablet ini bisa bertahan sampai seharian selama 24 jam penuh jika dalam kondisi full 100%. Tapi itu buat penggunaan sehari-hari ya guys, kayak kirim-mengirim email, browsing, sosial media, ataupun mengetik dokumen. Kalau pas gua gunain buat main game secara non-stop selama kurang lebih 2 jam, baterainya cuma berkurang 30% aja. Nah tapi kalau buat ngisi daya baterai sampai full 100%, waktunya cukup lama nih guys. Sekitar 3,5 jam gitu, agak sedikit ngebetain gitu sih, apalagi kalau kita lagi buru-buru kan. Sebenarnya baterai tablet ini tuh udah ngedukung fast charging sebesar 15 watt cuy. Tapi sayangnya fitur fast charging cuma ada di adapter charger yang dijual secara terpisah. Jadi nggak disertain di dalam paket penjualan si Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini. Jadi di dalam box penjualan Galaxy Tab A7 Lite cuma disediain adapter charger berdaya 7,8 watt aja. Oke, lanjut kita ngomongin kameranya. Samsung Galaxy Tab A7 Lite cuma punya satu kamera belakang dengan resolusi belakangnya 8 megapiksel dan kamera selfie-nya 2 megapiksel. Tampilan kamera belakang maupun kamera depan dari Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini cukup simpel. Buat menu foto kamera belakangnya ada mode foto, portrait panorama, food, pro, wide, dan normal. Terus buat menu foto kamera selfie-nya ada mode foto, portrait, panorama, food, pro, dan wide. Sedangkan buat video kamera belakang dan selfie cuma ada mode video dan hyperlapse. Soal pencahayaan, kalau di tempat yang terang sih hasilnya cukup bagus ya. Tapi kalau di kondisi minim cahaya, apalagi pas malam hari, hasilnya kurang bagus gitu cuy menurut gue. Wajar sih soalnya kan gak ada night mode dan LED flash di kamera si Galaxy Tab A7 Lite ini juga gak ada. Tapi kayaknya kebanyakan orang emang beli tablet itu bukan buat kepentingan fotografi sih, tapi lebih ke perangkat pelengkap buat ngetik atau ngedesain-desain logo-logo gitu yang ringan-ringan atau buat nonton film. Kalau gue sih misalnya untuk urusan konten foto atau video lebih ke smartphone atau kamera profesional lainnya. Kalau buat Zoom meeting pun gue lebih prefer pakai laptop ataupun handphone, tapi nggak tahu sih ya kalau kalian gimana. Cuma si Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini kalau digunain buat perangkat penunjang pembelajaran jarak jauh alias PJJ anak sekolah yang nggak buruk-buruk amat sih kameranya. Oke guys, ini gue lagi nyobain record video pakai kamera depannya dari Samsung Galaxy Tab A7 Lite. By the way, ini gue pakai bantuan beberapa ring light ya. Dan hasilnya cukup jernih walaupun nggak terlalu tajam banget, masih ada burung-burung sedikit gitu. Cuman menurut gue ini nggak terlalu nggak terlalu ngeganggu banget, bukan masalah yang gede banget. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin video review kecil-kecilan atau mau bikin video untuk tugas sekolah atau kuliah kalian, ya masih mumpuni lah kalau pakai kamera dari Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini. Asalkan kalian pakai tambahan cahaya biar hasilnya lebih cakep. Audio tablet juga gue uji buat beberapa aktivitas kayak dengerin musik, nonton video, sama main game. Pas gue gunain buat main game, suara yang dihasilkan cukup menggelegar, terutama pas lagi adegan tembak-menembak di game COD Mobile. Pas gue coba buat nonton video pun sama, menggelegar juga guys.
rekomendasi terakhir ada di Samsung Galaxy Tab A7 Live. Tapi kalau pas gue dengerin musik sih cukup jernih dan stereo ya. Kayaknya ini gara-gara dukungan dari teknologi Sound Class Premium Dolby Atmos. Jadi doi ngehasilin kualitas sound yang deep dan rich lewat dual speaker yang udah didukung Dolby Engineer. Apalagi pas layarnya dalam posisi landscape, suara yang dihasilkan lebih tajam cuy. Nah, gue mau ngasih tahu juga cara aktifin fitur Dolby Atmos-nya nih guys. Caranya adalah kalian cukup tap menu setting, lalu pilih sound and vibration, terus sound quality and effect, terus klik Dolby Atmos. Selain itu, kalian juga bisa seret panel notification, terus sentuh icon Dolby Atmos buat ngaktifin fitur Dolby Atmos secara otomatis. Samsung Galaxy Tab A7 Lite bisa dibilang masuk ke deretan rekomendasi tablet buat anak. Soalnya tablet ini punya fitur Samsung Kids yang bertujuan untuk melindungi anak-anak pas mereka lagi mengakses internet. Jadi biar dia nggak lihat konten yang belum cukup umurnya cuy. Samsung Kids ini terdiri dari berbagai konten khusus anak-anak. Anak-anak jadi bisa belajar problem solving dan critical thinking. Terus di dalamnya juga ada fitur parental control yang bisa diaktifin buat keamanan konten pada anak. Dan para orang tua juga bisa membatasi penggunaan aplikasi di tablet secara individual ataupun daily timer. Fitur Kids ini juga gampang banget diaksesnya. Caranya cukup dengan mengetuk Samsung Kids di Quick Panel, terus gunain PIN atau biometrics yang sama dengan yang di-set untuk seluruh perangkat. Jadi nggak bikin pusing pengguna deh. Oke, kalau kesimpulan dari gue, dengan ngeluarin uang sekitar 2,4 jutaan, menurut gue lumayan worth it sih buat beli si Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini. Buat kalian yang kerjaannya kayak gue di bidang jurnalistik ataupun scriptwriter dan sejenisnya, gue rekomendasiin tablet ini buat kalian sih. Soalnya ini beneran enak gitu pas gue pakai buat ngetik tanpa bantuan keyboard wireless. Bobotnya juga enteng, jadi enak dan simple aja gitu kalau dibawa-bawa. Desainnya juga sederhana tapi tetap kelihatan elegan. Ya cukup kece lah kalau gue tenteng-tenteng pas lagi mau ngerjain tugas di coffee shop. Terus kalau buat PJJ anak ini sangat direkomendasiin sih. Soalnya kameranya juga gak buruk-buruk banget sih kalau digunain buat Zoom meeting. Apalagi kalau ditambah bantuan dengan ring light. Terus menariknya lagi juga adanya fitur Samsung Kids yang berfungsi banget buat keamanan si anak dalam bermain tablet. Baterai besarnya juga terbilang awet kok guys, walaupun RAM-nya nggak terlalu gede. Tapi emang standar sih tablet 2 jutaan RAM-nya segitu. Kalau kalian mau nambah juga kan bisa pakai micro SD sampai 1 TB. Jadi bukan masalah yang gede banget lah ya kalau soal RAM-nya. Oke, segitu aja review dari gue terkait Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini. Semoga review gue kali ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari tablet 2 jutaan. Jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian bisa mendapat update menarik seputar gadget, games, dan teknologi lainnya di Cellular TV. Gue Amara, cabut.